Udah, coba yang nomor berapa sih dulu tuh, sampai nomor berapa? 14. 14 ya. Sekarang nomor 15. Apa itu tensisnya? Coba satu orang. Nomor 15 apa? Coba. Ya. Past future perfect. Hah? Past future perfect. Betul, betul. Past future. Gimana tuh? Gimana bentuknya? Past future perfect. Past cirinya apa? Halo? Bab 2. Iya. Coba. Bab 2. Terus future cirinya? Will tambah bab 1. Will tambah verb 1. Perfect cirinya apa? Have tambah bab 3. Oke. Verb 2 dari will apa? Verb 1 dari have apa? Verb 2 dari will adalah? Would. Would. Would tambah. Ini verb 1 dari have adalah? Would. Have juga. Ditambah verb 3. Nah, gitu ya. Oke. Contoh kalimatnya silakan buat sendiri. Apa? We would study ya. Oke. Bagaimana? Cirinya ditambah verb 3. Continuous cirinya tidak. Ya, ingat nih. Lupa. Coba dari will, verb 1 dari have. Oke. Coba would. Coba dari gitu ya. Jadi apa? We would have been studying English. Gitu ya. Sekarang makan ininya banget. Oke, sekarang coba dibuat PR ya. Untuk besok aja. Misalnya, besok kan ada jam saya ya. Coba misalnya 16 tensis. Ini yang biasanya dari verbal ya. Kan karena dulu aktif, jadi juga kita pernah bisa kalimat nominal. Verbal ini ada yang aktif, ada juga yang pasif. Yang kemarin kita diskusikan itu adalah kalimat verbal aktif. Oke, nah yang kedua contohnya misalnya
Tati menulis sepucuk surat. Oke, ini verbal aktif yang negatif. Ya, ini untuk besok atau kapan aja lah sempatnya. Oke. Nah, selanjutnya perlu latihan lagi nggak? Kalau enggak ya saya coba lanjutin aja dulu materinya ke tenses kalimat verbal pasif gitu ya, atau istilah lain adalah passive voice. Ada yang ingat passive voice gimana? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah belajar nggak? Halo? Masih adakah orang? Halo? Ada, Pak. Oh, ada. Oke. Nah, ini syaratnya apa aja? Syarat kalimat verbal pasif. Verb transitif. Harus kata kerja transitif ya. Terus berikutnya apa lagi? Subjek di aktif itu menjadi objek di pasif ya. Berikutnya apa? Kebalikannya ya. Objek di aktif jadi subjek di pasif. Iya. Yang keempat, ini paham nggak maksudnya? Subjek aktif nanti jadi objek di pasif gitu. Oke, kita ambil contoh aja ya nanti insya Allah. Terus verb yang digunakan itu selalu bentuknya adalah verb ketiga ya. Oke, contoh misalnya ini dulu deh. Oke. Contohnya misalnya gini. Di kalimat aktif itu saya punya misalnya he eats rice. Ini subjek. Eats ini adalah kata kerja transitif. Objeknya adalah rice. Sekarang kalimat pasifnya gimana? Halo? The rice eaten by. Nah, yang benar adalah objek di sini jadi subjek ya. Jadi rice karena ini bentuknya
tunggal ya, berarti kita pakai is eaten by him. Apa? By him. 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 By him. Oke. Nah, sekarang bentuk pasif itu sebenarnya ya, ini kalau lebih detail, ini penguraiannya sekarang. Penguraian dari tenses kalimat pasif. Pasif itu apa? Cirinya. Be ditambah verb ketiga. Verb 3. Ini cirinya ya, ini ciri ciri dari pasif. Ciri dari pasif. Itu ada be ditambah verb ketiga. Oke. Nah, be ditambah verb ketiga ini berarti kita mulai dari tenses nomor 1. Apa tenses nomor 1? Jadi simple present pasif. Gitu ya. Simple present pasif. Present cirinya apa? Halo? Halo? Verb 1. Verb 1 plus ES. Oke. Present ini cirinya adalah verb 1 ya. Plus S atau ES. Pasif cirinya apa? Be plus verb 3. Be ditambah verb ketiga. Gitu ya. Nah, sekarang berarti contoh dari ini penurunannya gini. Berarti ini kan additional infinitive atau verb 1 ditambah S atau ES dari be. Gitu ya. Verb 1 tambah S atau ES dari be apa? Is, am, Ya? are. Iya, betul sekali. Is, am, are, ditambah verb ketiga. Berarti subjek ditambah. Jadi tinggal ditambahin aja yang kemarin. Yang kemarin, contoh kalimat yang kemarin kan awalnya nama tensesnya ini. Misalnya simple present. Nah, terus dikasih aja di ujungnya dikasih pasif. Gitu. Pasifnya cirinya be ditambah verb ketiga. Contohnya apa? Yang ini nih. He eats rice kan aktif nih. Berarti setelah jadi pasif, ini jadi subjek kan objek jadi kalimat aktif. Ini jadi subjek di kalimat pasif. Oke. Objek ini nih, subjek di kalimat aktif itu jadi objek of preposisi di sini dari kalimat pasif. Berarti di sini contohnya adalah apa? Contohnya adalah rice is eaten. Gitu ya. Nah, by him. Ini si by him ini nanti ada beberapa kategorinya. Ada ya bisa dibuang atau enggaknya gitu ya. Nah, biar mudah aja nulisnya. Jadi saya buat di sini jadi. Oke, sini ya, pasif. Oke, sambil saya jelasin ciri-ciri beberapa kategori beberapa kriteria yang menyebabkan si by him-nya ini bisa dibuang, bisa dikerjakan dulu nggak nomor 2 sampai nomor 16 untuk tenses kalimat pasif.
semuanya. Yuk, kerjakan sendiri-sendiri. Masih ada nggak? Halo? 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 Ada, Pak. Ada. Coba dikerjakan nih semuanya. Ada. Ada, Pak. Ada. Oke. Coba dikerjakan kalimat pasif nomor 2 sampai nomor 16. Paham nggak Pak maksud pertanyaannya? Berarti kan nomor 1 ini ya. Sekarang nomor 2. Nomor 2 apa? Ya, Present continuous. present continuous ya. Present continuous. Present continuous pasif ya. Oke. Present continuous pasif. Oke, silakan dikerjakan dulu. Bisa nggak? Ada yang sudah? Coba kerjakan 16-nya, rumus-rumusnya 16-nya. Ke 16 rumusnya. Ini sambil saya nulis di sini. Saya biar cepat tulis di sini aja. Jadi, nah, kriteria by plus objek ini, by ditambah objek ini bisa dibuang, gitu ya. Karena tidak harus dikaitkan dalam kalimat. By ditambah objek ini bisa dibuang jika satu, misalnya apa? Jika tidak penting menunjukkan si pelaku, gitu ya. Jika nomor satu ini jika tidak penting menunjukkan misalnya has was subjek ini adalah relatif masih bagus yang ketiga. Nah, baik ini bisa dibuang gitu karena tidak perlu menunjukkan. Bisa aja ya. Oke. Ini adalah bukan rahasia. Pelakunya adalah bukan rahasia umum gitu. Misalnya apa? Contohnya adalah the long bridge was built misalnya in 2002 by government bisa. Oke. Jadi tentang profesi buang. Terus bisa dibuang ya. Oke. Yang nomor 4 kalau pelakunya nggak jelas gitu. Yang nomor 4 ini jika pelaku tidak jelas. Misalnya apa? Someone atau somebody dan seterusnya. Sebagai contoh, misalnya
Oke, sekarang sudah selesai belum? Ada yang sudah selesai? Halo? Ada yang sudah selesai nomor 2? Nomor 2 apa? Halo? Present continuous. Nomor berapa? Siapa ada udah nomor berapa? Baru nomor 2. Oh, baru nomor 2. Ya udah kita ulangi aja. Nomor 2 apa? Present continuous. continuous. Present continuous tapi dikasih pasif ya. Present continuous. Present cirinya apa? Verb 1 ditambah S atau ES. Continuous ES. B ditambah verb ing. Pasif ini cirinya apa? Verb ing. Pasif. B ditambah verb 3. B ditambah verb 3. Nah, gitu ya. Jadi apa? Verb 1 S atau S dari B apa? MR. Oke. Is, am, are. Kalau ini verb ing dari B apa? Being. Being ya. Being. Hmm. Tambah verb 3. Kasih subjek. Oke. Paham nggak cara ngerjainnya? Jadi tenses yang 16 kemarin itu dikasih pasifnya. Jadi tambah. Jadi contohnya Baik. Nah, tadi masuk nggak kategori by him-nya? Bisa dibuang nggak? Tadi yang bisa dibuang itu apa aja? Yang pertama, tidak penting menunjukkan pelakunya. Terus sudah diketahui rahasia umum gitu. Terus profesi sama pelakunya nggak jelas. Nah, ini sebenarnya bisa dibuang, bisa enggak sih, nggak apa-apa. Price is being eaten aja. Mau ditulis juga nggak apa-apa. By him. Ya. Oke, sekarang yang nomor 3 apa? Tensisnya. Yuk. Nomor 3 apa? Halo? Present perfect. Present perfect ya. Pasif. Present perfect pasif. Present cirinya apa? I tambah E atau S. Verb 1 S atau S. Tidak verb 3. Kok pada melamun? Saya juga salah nih. Verb 3. Verb 3 ya. Oke. Verb ketiga. Nah, gitu ya. Jadinya gimana? Verb 1 S atau S dari have apa? Verb 3 dari be apa? Atau has. Ini has atau have. Verb 3 dari be apa? Oke. Have been. Nah, seperti ini. Sampai nomor 16 ada nggak? Ya. Nomor berapa? Nomor 3. Harusnya has. Baik, ya. Ayo giliran deh satu orang. Yuk. Pasif.